Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 3 Oktober. Hari Minggu biasa pekan ke-27. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan bersemangat. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menciptakan manusia dan alam semesta dengan cinta kasih-Mu. Singkirkanlah ketegaran dan kesombongan kami, agar benih-benih cinta kasih yang telah Engkau tanam dalam hati kami dapat berkembang dan berbuah. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 10 ayat 2 sampai 12. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita baca dan kita renungkan bersama. Sekali peristiwa datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikan istrinya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah itu untukmu. Sebab pada awal mula dunia, Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, dan karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia." Setelah tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini kita mendengar Yesus mengecam dengan keras orang-orang Farisi yang datang kepadanya karena untuk mencobai Dia. Maka Yesus mengatakan, justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah itu untuk kamu. Apa sebenarnya yang terjadi? Orang-orang Farisi tahu dengan baik apa yang mereka maksud. Mereka merujuk kepada cerita dalam kitab Ulangan. Musa memang menyebut soal surat cerai, tetapi harus diperhatikan dengan baik bahwa Musa menyebutkan hal itu bukan sebagai peraturan atau hukum yang melegalkan perceraian. Dalam arti tertentu, Musa terpaksa bicara tentang hal itu karena ketegaran hati bangsa Yahudi yang sudah sedemikian buruk. Meski tidak sesuai dengan kehendak Allah, praktek perceraian tetap marak dalam kalangan bangsa Yahudi. Musa terpaksa mengambil jalan tengah
untuk melindungi kaum perempuan sebagai pihak yang lemah dan kalah dalam masyarakat Yahudi. Merekalah yang menjadi korban dalam perceraian. Surat cerai itu untuk melindungi kaum perempuan dengan cara melarang suami-suami untuk menikahi istri kembali yang diceraikannya kalau istri itu sudah nikah dengan laki-laki lain. Yesus dengan keras juga menyatakan hal yang sebenarnya. Musa tidak memberikan aturan yang melegalkan perceraian, tapi ia terpaksa mengambil jalan tengah karena didesak oleh kaum laki-laki yang berdosa untuk membatasi dan membendung akibat-akibat negatif yang ditimbulkan oleh para suami yang tidak bertanggung jawab. Sejak awal mula, manusia menyepelekan tata tertib yang ditetapkan oleh Allah. Itulah sebabnya Yesus bicara tentang ketegaran hati. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari sabda Tuhan hari ini? Yang pertama, bahwa perceraian tidak pernah dikehendaki oleh Allah. Sejak awal dunia, Allah menghendaki laki-laki dan perempuan menjadi satu kesatuan. Perceraian hanya merupakan salah satu tanda ketegaran hati umat manusia. Lalu yang kedua, dan ini lebih mendasar, jika kita ingin sungguh mengimani Yesus, kita mesti hidup mengikutinya secara konsekuen di jalannya. Hanya dengan iman dapat menangkap bahwa pada jalan itu ada Allah, bahwa melalui jalan itu Allah mewujudkan kerajaannya, dan dengan sendirinya kebahagiaan kita umat manusia. Tetapi jalan itu harus ditempuh dengan sikap penyerahan diri yang total dan hanya mengandalkan Allah saja. Dengan kata lain, sangat jelas bahwa kunci kepada kebahagiaan adalah iman dan keterbukaan kepada kehendak Allah, bukan sikap tegar hati. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mohon kepada Tuhan sumber cinta kasih, agar kita keluarga-keluarga dijauhkan dari sikap ketegaran dan kesombongan hati, yang menjauhkan kita semua, entah itu sebagai suami, sebagai istri dalam keluarga. Dan semoga rahmat kesetiaan selalu ada dalam diri kita semua, pasangan suami istri, dalam membangun keluarga Katolik dimanapun berada. Hari ini keluarga-keluarga kita semua diteguhkan karena kita diajak untuk menghayati hidup perkawinan, persatuan seluruh hidup dalam suka duka yang harus dijalani sebagai keluarga Katolik. Ajarku mengerti kasih-Mu seperti telah Engkau ajarkan. Aku ingin seperti diri-Mu, mengasihi sesama. Kasih tidaklah sombong, kasih murah hati, dan selalu setia. Kasih panjang sabar dan tidak cemburu. Kasih itu murah hati. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.